proklamator kita Bung Hatta tuh. Beliau pernah mengatakan, kalau engkau mendidik seorang lelaki, engkau hanya mendidik seorang diri. Tapi kalau engkau mendidik seorang perempuan, maka engkau mendidik sebuah generasi. Hannah, ibundanya Maryam, ia telah memfisikkan ketika hamil mau jadi apa anak yang dikandungnya. Jadi ibu punya visi anak mau jadi apa, anak ingin seperti apa, itu telah dimulai sejak proses kandungan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aska di Bincang Isu. Kali ini kita again bersama Umi Aan. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak Umi sudah kembali lagi menemani Aska dengan segala pertanyaan-pertanyaan yang selalu banyak. Terima kasih juga diajak lagi ke sini. Nah, terima kasih ya teman-teman nih sudah menyimak juga. Oke, dan teman-teman juga pasti banyak yang udah gak sabar nih. Kita mau bahas apa ya sama Umi hari ini? Judulnya sih kemarin agak serem ya Umi ya? Nah, diralat. Agak dikit diralat gitu. Tapi masih tetap serem sebenarnya. Karena judulnya hari ini jadi kita mau membahas podcast dengan judul Mengapa Perempuan Jadi Penghuni Neraka Terbanyak. Oke, sensitif sekali. Sensitif banget ya. Ini kenapa pengen angkat ini Mi? Karena Aska tuh pernah nemu hadis ini jadi bahan gorengan oleh ya orang-orang gitu ya di sosmed kayak, oh ternyata Islam kok ini sih menyudutkan perempuan, kenapa sih sampai disebutkan secara eksplisit tertulis gitu perempuan yang jadi penghuni neraka terbanyak. Nah ini kita pengen bahas nih. Sebenarnya kalau dari hadis ini tuh kenapa sih perempuan disebut jadi penghuni neraka terbanyak? Oke. Hadis ini sahih ya, hingga dari bab sanad kita tidak punya alasan untuk menganulir hadis ini. Hadis ini kuat, sahih. Di Bukhari, di Sahih Muslim juga ada. Ada di dua versi. Versi pertama ketika Rasul melaksanakan sholat istisqa, lalu setelah itu beliau berkhutbah. Di antara khutbahnya adalah, wahai para perempuan, perbanyaklah sedekah. Ya. Rasul kepada jamaah perempuan, wahai para perempuan, perbanyaklah sedekah. Karena sesungguhnya aku telah diperlihatkan bahwa mayoritas penghuni neraka itu perempuan. Eksplisit itu ya hadisnya. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa demikian ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, karena perempuan banyak melaknat dan durhaka, mengingkari suaminya, kufur pada suaminya. Ya Allah. Gitu. Jadi itu faktor penyebabnya, banyak melaknat dan kufur terhadap suaminya. Di versi hadis yang lain masih Bukhari juga disebutkan oleh Rasulullah bahwa telah diperlihatkan hari ini kepadaku neraka, ya, di mana aku tidak pernah menyaksikan pemandangan paling mengerikan sebelum ini gitu. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Lalu kata para sahabat, mengapa demikian? Kata Rasulullah SAW, karena mereka kufur. Kata sahabat, apa mereka mengkufuri Allah? Kata Rasul, tidak. Mereka kufur pada suaminya dan kufur pada kebaikan suaminya. Jadi dua. Satu, kufur pada suami. Apa maksudnya itu? Nanti kita bahas. Dua, kufur pada kebaikan suami. Nah, lalu yang diperjelas oleh Rasul tentang kufur pada kebaikan suami, yakni yang dimaksud kufur pada kebaikan suaminya itu adalah ketika suaminya telah berbuat baik sepanjang tahun. Ya. Kemudian di suatu waktu ia berbuat keliru, suaminya berbuat salah, istrinya berkata, aku tidak melihat engkau telah berbuat baik padaku sama sekali. Nah, itu kalimat definisi bahwa kufur terhadap kebaikan suami. Jadi lupa gitu ya, sama hapus tuh semua kebaikan sepanjang tahun itu oleh sebab satu kesalahan suami itu. Hingga istri menyimpulkan, engkau tidak pernah berbuat baik kepadaku sama sekali gitu. Di situ adalah takufur terhadap kebaikan suaminya. Jadi dari dua hadis ini kita bisa menemukan penyebab kebanyakan perempuan menjadi penghuni surga atau mayoritas penghuni surga itu perempuan. Satu, tadi banyak melaknat. Kita bahas nanti belakangan deh. Yang kedua, durhaka terhadap kebaikan suami. Yang ini tadi definisinya. Ya, ini suaminya telah berbuat baik sepanjang tahun, lalu ia suatu waktu berbuat salah, maka istri mengeluarkan statement, engkau tidak pernah berbuat baik kepadaku sama sekali. Kalimat itu yang menyebabkan ia di-stempel sebagai durhaka terhadap kebaikan suami. Lalu apa yang faktor ketiganya tadi? Durhaka pada suami sendiri. Apa maksudnya itu? Nah, ini nanti agak panjang bahasan. Apa yang dimaksud perempuan durhaka pada suaminya? Atau nusyuz ya kalau istilah ini.
Kalau istilah fikihnya perempuan yang nusyuz. Nusyuz itu secara bahasa membangkang, ya. Atau juga secara bahasa lagi nusyuz itu menampilkan diri lebih menonjol, ya. Jadi ia seperti ingin mengungguli itu suaminya secara bahasa. Ya, secara definisi istilah nusyuz itu yakni membangkang atau keluarnya perempuan dari ketaatan terhadap suaminya. Ya, contohnya apa? Punten. Contoh pertama adalah menolak ajakan suami terkait hubungan seksual bagi suami yang sudah menikah. Yang pertama. Yang kedua misal pergi dari rumah tanpa izin suami. Ini untuk konteks pergi yang jarang ya, bukan pergi ke warung, bukan gitu. Pergi ke warung atau misalnya biasa saya pergi ke majelis taklim, bukan gitu konteksnya. Tapi konteks untuk bepergian yang tidak biasa, untuk bepergian yang waktunya lebih lama, effortnya lebih gede dan segala rupa. Maka itu harus dengan izin. Pergi tanpa izin suami. Ya, kemudian juga menuntut berlebihan perkara nafkah, ya, padahal suaminya telah memberikan secara pantas, secara layak sesuai kebutuhannya. Namun karena gaya hidup istri megah mewah gitu, maka ia menuntut itu berlebihan, maka itu juga bagian dari kedurhakaan. Atau contoh lain, membangkang terhadap perintah suami, padahal perintahnya dalam perkara yang hak gitu. Perintahnya dalam perkara yang hak, perkara yang benar. Kan kalau ya memerintahkan dalam perkara yang haram, ya haram kita ngikuti gitu. Ya. Atau contoh lain, ia mencela, menghina keluarga suami, mencela mertua, mencela adik-adik ipar. Meskipun iya misal ibu mertua kita itu atau mertua kita itu memang punya keburukan, meskipun iya misal ipar-ipar kita itu punya keburukan, tapi sebenarnya tidak boleh terlalu sering diungkit-ungkit di hadapan suami. Karena itu menyakiti dia. Karena itu kan begitu-begitu juga keluarganya, pasti kan sebenarnya punya rasa keberpihakan kan terhadap ibunya, terhadap adik-adiknya, kakak-kakaknya dan seterusnya gitu. Maka ketika kita terlalu sering mengungkit celaan-celaan itu menyakiti suami, itu golongan bagian dari kedurhakaan. Atau membanding-bandingkannya, misal. Membanding-bandingkan suami dengan orang lain, lelaki lain, bahkan dengan ayahnya sekalipun. Itu sebenarnya menyakiti suami. Ya. Dan ini fakta real. Para suami itu nggak suka ya dibandingkan bahkan dengan ayah kita. Misal ayah kita dulu segala urusan rumah dikerjain. Ya, suami kita hari ini benerin genting aja nggak bisa misal. Lalu kita ungkit-ungkit, bapak saya mah dulu ngebangun rumah aja sendiri itu. Sekarang ngebenerin genting aja nggak bisa, sakit hati itu. Itu contoh. Atau memasukkan orang lain ke dalam rumah kita, padahal suami tidak suka itu. Itu juga bagian kedurhakaan. Atau tidak menjaga harta suami yang diamanahkan kepadanya. Ya, mumpung suami nggak ada nih sembarangan misal. Sembarangan menggunakan, padahal itu bukan harta yang sudah dititipkan suami, bukan harta nafkah yang sudah menjadi hak kita, tapi itu harta titipan suami mutlak gitu. Ya. Itu juga bagian dari kedurhakaan. Atau contoh lain, tidak menjaga marwah ya, tidak menjaga harga diri, misal gampangnya di toilan usaha misalnya perempuan itu kalau dia tidak menjaga hal itu, begitu juga bagian dari contoh-contoh kedurhakaan terhadap suami. Gitu contohnya. Nah, hadis ini sebenarnya tidak mutlak harus kita pahami secara tekstual, tapi juga harus kita lacak kontekstualnya. Ya. Hadis ini kan teksnya perempuan mayoritas penghuni neraka kan teksnya. Tapi konteksnya pun harus kita pahami juga biar kita tidak lalu langsung framing bahwa perempuan itu sumber keburukan gitu. Konteks hadis ini kata Fathul Bari, kitab Fathul Bari, syarah hadis Bukhari, konteks hadis ini adalah pada masa itu Rasulullah SAW sedang mendidik para perempuan yang mayoritas perempuan pada masa itu punya dua tabiat ini, yang ternyata itu juga bukan hanya tabiat tersebut hanya ada pada masa itu, masa kini pun ternyata ada juga itu. Iya juga itu tabiat itu ada pada perempuan itu seperti itu. Ya, ini perempuan sedang mendidik bahwa hati-hati wahai para perempuan, kalian bisa menjadi penghuni surga yang paling banyak kalau kalian masih punya dua sikap buruk ini. Sikap banyak melaknat, sikap kufur terhadap suami atau kufur terhadap kebaikan suami. Ya, itu konteksnya mendidik. Rasul sedang mendidik perempuan, gitu ya. Jadi jangan hanya dipahami teksnya, tapi pahami juga konteksnya. Konteksnya saat itu Rasul sedang mendidik dengan metode penakut-nakutan gitu. Kan mendidik kita bisa dengan metode penggembiraan ya, membangun optimisme seperti
dikabarkan tentang aneka macam kemudahan masuk surga itu kan. Atau ada juga metode pendidikannya yang harus dengan penakut-nakutan. Ya seperti itu. Dengan dikedepankan aspek punishment-nya. Itu. Jadi konteksnya Rasul sedang mendidik perempuan. Bukan semata kita lihatnya dari sisi teksnya saja, gitu ya, seperti itu begitu. Untuk membalancekan, nanti sebenarnya ada hadis yang justru memberi isyarat bahwa perempuan menjadi penghuni mayoritas penduduk surga. Kita bahas di akhir lah ya. Nanti ya kita kupas dulu ini seperti itu. Nah kalau tadi kan baru yang ini Mi, yang mendurhakai suami. Kalau yang melaknat ini tuh konteksnya apa Mi? Nah, laknat itu kalimat yang lebih buruk daripada sekedar ucapan buruk kan. Laknat itu kalimat yang lebih derajat kerusakannya apa kayak parah banget di hadis Abu Daud ada riwayat begini. Barang siapa mengucapkan kalimat laknat, laknat itu lebih kualitatif dari sekedar doa buruk gitu. Lebih kualitatif. Jadi lebih lagi. Ya. Nah, seperti misal seseorang mendoakan semoga kamu celaka, itu kan doa buruk. Tapi laknat itu lebih dari itu. Ya, aspek kemarahannya, aspek energi buruk dari jiwanya itu lebih besar dari itu. Dan kita dilarang melaknat. Ya. Jangan kan melaknat, banyak mencela aja dilarang gitu. Apalagi melaknat. Lebih buruk dari celaan, lebih buruk dari sekedar doa buruk. Kata hadis Abu Daud, barang siapa melaknat sesuatu atau seseorang, ya, padahal ia tidak pantas dilaknat, maka kalimat laknat itu akan naik ke langit. Ya, lalu akan kembali kalau kembali mencari siapa yang pantas mendapat laknat itu. Kalau pihak yang dilaknat memang pantas mendapatkannya, maka kena ke dia. Tapi kalau orang yang dilaknat itu tidak pantas mendapatkannya, maka kalimat laknat itu akan kembali berpulang pada dirinya sendiri. Ya, gitu. Jadi besar sekali bahayanya bab laknat. Ya, grade paling dasarnya sebelum ke laknat adalah kita banyak berkata buruk. Contohnya apa Mi? Kalau kayak di zaman sekarang gitu? Banyak sekali ya. Kadang ketidakmampuan kita perempuan untuk berkata buruk. Cenderung menanggapi seluruh sesuatu dari aspek negatifnya misalnya. Ini bagus nih Kak, ini gelas ini nih cuma kurang bla 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 bla. Enak sih ini pisang goreng ini cuma sedikit. Nah itu contoh paling sepele ya. Contoh paling sepele bagi ketidakmampuan perempuan untuk menjaga ucapan dari tidak boleh mencela, melaknat. Ini baru mencela dulu, belum melaknat nih. Ya, tidak boleh mencela gitu. Karena hal paling dasarnya untuk melaknat itu biasanya ia suka mencela. Jadi meninjau seluruh sesuatu itu hanya dari aspek negatifnya, tidak dari aspek positifnya gitu, seperti itu ya. Itu contoh paling dasarnya. Kemudian yang lebih jauhnya dari mencela adalah pada akhirnya kan menggibah nanti. Pada akhirnya kan akan menuduh palsu, menyebarkan berita bohong hingga sampai pada derajat melaknat, ya, mengutuk sesuatu gitu ya. Menetapkan keburukannya atas sesuatu. Contoh di kampung saya dulu ada dua keluarga berselisih. Ini contoh laknat nih. Ya, si keluarga yang berselisih ini merasa tidak terima tuduhan keluarga yang lain tentang sesuatu. Maka si keluarga yang dituduh ini berkata, ini contoh kalimat laknat. Cing tumpur 7 turunan, nanti saya terjemahkan. Ini kalimat laknat. Cing tumpur 7 turunan kalaulah saya melakukan itu. Artinya tumpur 7 turunan itu dia melaknat dirinya dan keluarganya sendiri bahwa saya siap menerima hancur keluarga pada mati muda dan segala macam gitu seperti itu. Kalaulah saya memang melakukan apa yang dituduhkan itu gitu. Itu contoh kalimat laknat. Ya, cing tumpur 7 turunan ya. Jadi semoga nggak manjang tuh turunannya pada mati terus di usia muda begitu. Kalaulah memang saya melakukan itu contoh kalimat laknat. Contohnya atau sebaliknya atau contoh lain misalnya dalam urusan rumah tangga Bablian Nur ayat awal halaman pertama ya. Ketika suami menuduh istrinya berzina lalu ia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi ya, istri menolak tuduhan tersebut, maka sengketa ini diselesaikan dengan cara li'an, dengan cara saling melaknat. Ya, betul gitu. Itu memang
Kayak gitu. Hukum Quran begitu. Ada suami menuduh istrinya berzina. Istri menolak tuduhan tersebut. Suami kekeh dengan tuduhannya. Cuma ia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Karena keabsahan diterimanya tuduhan berzina itu kalau mendatangkan 4 orang saksi. Ya, kalau saksi pidana lain cukup 2, tapi kalau bab berzinahan ini harus 4 saksinya, ya, seperti itu. Nah, maka karena suami tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, menurut hukum syariat, si suami yang nuduh tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, ia harus dihukum qazaf, dihukum cambuk 80 kali cambuk sebagai hukuman fisik. Lalu hukuman sosialnya, kesaksiannya tidak diterima seumur hidup, yang nggak boleh lagi bersaksi seumur hidup. Lalu hukuman ruhaninya, ia dicatat di sisi Allah sebagai orang fasik. Begitulah cara agama ini menjaga kehormatan perempuan, menjaga martabat perempuan. Gak boleh perempuan beriman dituduh sembarangan berzina, gak boleh. Kalau ada yang menuduh, si penuduh harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau ia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka ia sendiri yang akan dihukum qazaf, dihukum 80 kali cambuk, ditolak kesaksian seumur hidup, lalu dicatat sebagai orang fasik di sisi Allah. Saking besarnya agama ini menjaga martabat perempuan. Nah, kasus turun ayat 6 ini, An-Nur ayat 6 ini, dulu ada sahabat Nabi, kok jadi lupa, ini sahabat yang terus serta diasosialisasi oleh Rasul ketika peristiwa perang Tabuk. Bukan Ka'ab, Hilal bin Umayyah, nama sama-sama. Hilal bin Umayyah kasus ini menimpa itu. Hilal bin Umayyah, ia petani kurma nih, sering bekerja di ladang kurma sampai larut malam. Ya, kadang suatu waktu ia pulang dari kebun kurma larut malam, sampai di rumah ia mendapati istrinya berzina. Ya, dengan seorang sahabat, di satu riwayat namanya Syurek, orang yang menzinai istrinya ini. Ya. Tapi ia bisa menahan dirinya. Esok harinya ia lapor kepada Rasul. Saya menyaksikan tadi malam istri saya berzina. Rasul nggak suka dengan hal tersebut. Kata Rasul, datangkan padaku 4 saksi. Kata Hilal, ya Rasul, apa mungkin sih saya menyaksikan istri berzina, saya keluar dulu nyari saksi gitu kan? Rasul hanya menjawab, datangkan kepadaku 4 saksi. Karena begitu hukum Qurannya, didatangkan 4 saksi. Maka kata Hilal, ya Rasulullah, saya benar-benar dengan tuduhan saya, tapi memang saya tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Maka biar Allah sajalah yang turun tangan menyelesaikan urusan saya ini, membebaskan punggung saya dari hukum qazaf, hukum cambuk. Kemudian turun surah ini, ya, An-Nur ayat 6 sampai ayat 10 yang menyelesaikan idahnya, duduk perkaranya itu. Lalu setelah turun ayat ini, kata Rasul, panggil panggil Hilal berserta istrinya. Maka dipanggillah Hilal Umayyah itu dan istrinya. Ya, Rasul kembali menegaskan kepada Hilal, kamu betul-betul dengan tuduhanmu? Benar ya Rasul, kata Hilal. Rasul bertanya ke istrinya, kamu juga betul-betul dengan sanggahanmu menolak tuduhan itu? Kalau saja istrinya menerima tuduhan, kan berarti istrinya bakal dirajam, gitu, seperti itu. Istrinya pun betul-betul menolak tuduhan itu. Maka diselesaikanlah dengan hukum li'an. Ini hukum li'an tuh, si suami bersumpah 4 kali sumpah bahwa saya betul-betul dengan tuduhan saya bahwa istri saya berzina. Lalu disumpah yang kelima, ia siap menanggung laknat Allah. Ya Allah. Ya, siap menanggung laknat Allah kalau ia berdusta dengan tuduhan itu. Nah, selesai suami ini. Si istri juga melakukan hal yang sama. Dia 4 kali bersumpah atas nama Allah bahwa tuduhan suaminya salah, bahwa dia benar, ia bersih, tidak berzina. Dan di sumpah yang kelima, ia mengatakan, kalau sangkalan saya ini salah, suami saya benar, saya yang salah, maka saya siap menanggung laknat Allah, gitu kan. Contoh makhluk yang telah jelas dilaknat adalah iblis, kan? Ya, makhluk yang telah jelas dikutuk, telah jelas dilaknat. Yakni maksud dilaknat itu dijauhkan dari rahmat Allah, itu maksudnya dilaknat. Ditimpakan keburukan, dijauhkan dari laknat rahmat Allah, ya. Dijauhkan dari ampunan, berarti dijauhkan dari pemaafan, dijauhkan dari kebaikan-kebaikan, dijauhkan dari keridhaan Allah. Itu yang dimaksud substansinya laknat. Jadi ketika kita melaknat seseorang, sebenarnya kita sedang mendoakan keburukan abadi baginya, ya Allah, kebinasaan abadi baginya, jauh dari ampunan Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari keridhaan Allah. Gitu. Di situ maksud banyak melaknat. Nah, laknatnya artinya tadi lebih buruk daripada sekedar celaan. Kadang perempuan itu banyak mencela, ya. Dengan banyak mencela, banyak mengatakan kata-kata buruk, senang mendoakan buruk. Kadang ketika tersakiti, ya, lalu lebih jauhnya lagi,
ia melaknat. Laknatnya itu tadi ya, menginginkan, menghendaki, mendoakan seseorang mendapat keburukan yang abadi, permanen, ya, jauh dari ampunan Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari keridhaan Allah. Itulah laknat. Nah. Sebelum Aska mau nanya kenapa gitu ya perempuan punya kecenderungan mudah itu, Aska masih Emosi. kepo ending tadi gimana? Ending yang mana yang tadi? Yang Hilal bin Umayyah? Iya. Oke. Betul. Untung aja nanya. Kalau nggak nanya saya juga lupa nih. Apa endingnya? Kan dua belah pihak nih udah saling melaknat. Maka endingnya adalah hubungan pernikahan mereka putus selama-lamanya. Kan kalau talak 3 ya, kalau talak 3 masih mending, masih ada peluang balik lagi kan? Iya. Nah, ini bab talak ini uniknya nih. Nah, talak 1 masih bisa peluang rujuk, masih bisa peluang nikah lagi kalaupun udah lewat masa rujuk. Talak 2 juga masih bisa. Talak 3 udah nggak bisa. Suami yang telah mentalak 3 istrinya haram kan balik lagi untuk ini lagi rujuk lagi atau menikah lagi, kecuali si istri sudah menikah lagi dengan lelaki lain, sudah terjadi hubungan suami istri dengan lelaki lain itu, lalu mereka cerai sukarela atau suami lain itu meninggal, baru boleh lagi balik ke suami yang sudah tadi mentalak 3 begitu. Masih ada peluang. Tapi kalau li'an, ya, pemutusan hubungan pernikahan dengan prosedur li'an itu sama sekali tidak ada peluang balik kembali, tidak ada peluang rujuk lagi. Putus selama-lamanya hubungan itu. Itu. Lalu konsekuensi berikutnya, si suami yang sudah mau melakukan sumpah li'an, ia bebas dari hukuman qazaf. Ia tidak dicambuk. Si istri pun karena ia sudah mau melakukan prosedur li'an, ia pun bebas dari hukuman rajam. Tidak dirajam. Si istri tidak boleh dituduh oleh siapapun sebagai pezina karena ia sudah mau menanggung sumpah li'an. Si istri tidak boleh dituduh sebagai pezina. Anak, kalau ada anak dari hasil hal tersebut, anaknya pun tidak boleh dituduh anak zina. Cuma si anak dinasabkan ke ibunya, tidak dinasabkan ke suami yang tadi melaknat. Jadi implikasinya gede nih bab li'an ini. Ini prosedur sengketa rumah tangga yang paling ngeri ini bab li'an. Ya, dibanding talak, dibanding khulu, dibanding ada apa namanya talak, khulu, ada lagi zihar, tapi zihar untuk konteks Indonesia nggak ada ya. Ini kan itu terkait dengan budaya. Kemudian ada satu lagi sengketa rumah tangga kalau lupa. Talak, khulu, zihar. Suami bersumpah, ada istilahnya. Suami bersumpah untuk tidak lagi menggauli istrinya itu. Ada istilahnya kalau lupa ya. Sama li'an. Ya, li'an ini yang paling berat itu ya, yang paling berat konsekuensinya. Si anak yang terjadi dari hubungan tuduh menuduh itu tidak boleh disebut anak zina, tapi ia tidak dinasabkan ke si ayah yang tadi menuduh. Tidak juga dinasabkan ke si orang yang menzinainya, ia dinasabkan ke ibunya. Tapi dia nggak boleh dituduh sebagai anak zina. Gitu. Hubungan pernikahan putus selama-lamanya. Ya, lalu pastikan salah satu pihak berdosa kan? Iya, Mi. Sebenarnya Rasul tahu siapa yang berdosa. Rasul tahu. Apakah diceritakan juga, Mi? Diceritakan di hadis. Rasul berkata begini, ke sahabat ya, perhatikan oleh kalian kata Rasul. Nanti kalau istri si Hilal ini melahirkan, perhatikan bayinya. Kalau bayinya matanya besar, pantatnya besar, betisnya padat, maka ia anak si Surek, anak yang menzinainya. Ya. Tapi kalau tidak, ya itu anak Hilal gitu. Maka sahabat menyaksikan peristiwa ini ketika istri Hilal melahirkan. Para sahabat betul-betul menyaksikan sebagaimana yang disebutkan Rasul, itu bayi matanya belok, pantatnya besar, betisnya padat. Maka mereka lapor ke Rasul, ya Rasul benar ungkapan Anda tempo lalu. Berarti sebenarnya iya, istrinya Hilal berzina. Maka Rasul berkata, kalau saja tidak ada hukum li'an, sudah rajam itu si istrinya, mantan si Hilal gitu. Cuma ia diselamatkan di dunia oleh hukum li'an itu. Ya artinya istrinya menanggung dosa laknat itu kan. Itu ending ceritanya. Itu ending ceritanya. Masya Allah. Oh gitu. Ini jadi banyak bahas tentang pernikahan ya. Padahal topiknya nggak gitu, tapi seru banget nih tadi terkait percaya ternyata ada lain kali harus dibahas. Bab cerai itu ada fikihnya ya. It should be a new episode kayaknya. Bab fikih cerai itu banyak laki-laki banyak yang nggak tahu fikih cerai hingga mereka sembarangan ngiraikan istri. Contoh ya, perempuan yang lagi haid nggak boleh dicerai. Banyak laki-laki yang nggak tahu bahwa saat istrinya lagi haid nggak boleh dicerai.
Ya, lalu ngirain aja sembarangan. Perempuan yang sudah digauli di masa sebelum ia haid itu, di masa ia suci juga nggak boleh dicerai. Jadi banyak ini ya, fikih cerai itu ada aturannya gitu, nggak sembarangan begitu kesel, begitu murka langsung cerai, nggak, ada aturannya ya cerai. Lain kali lah kita membahas itu. Oke, let's back to our Kembali ke topic, ini, ya. kembali ke topik. Terkait hadis tadi, melanjutkan pertanyaan yang belum tersampaikan nih. Kan tadi masih baru nanya endingnya ya Mi. Kalau terkait laknat, kenapa ya Mi perempuan, selain kalau tadi kan Mi bilang hadis ini turun kontekstualnya saat itu perempuan seperti itu, tapi juga sebenarnya saat hari ini juga ya begitu. Kan kenapa perempuan punya karakteristik seperti itu Mi? Hal yang dominan di perempuan itu adalah di perasaan. Dominan di laki-laki itu rasio, akal, logika. Sebenarnya ada hikmahnya kenapa perempuan lebih dominan di perasaan. Karena perempuan akan hamil, melahirkan, menyusui, merawat anak. Memang harus dominan perasaan. Karena kalau perempuan sedikit perasaannya, berarti anak gogoakan, biarin aja lah. Diantep berbahaya. Dan ntar kalau udah capek juga berhenti sendiri gitu kan. Nah, jadi sifat perasaannya perempuan ini sebenarnya bermanfaat agar ia akan berespon cepat tanggap terhadap situasi tadi anak dan seterusnya. Mungkin kalau perempuan tidak dominan perasaannya, anak pun ngaca kotoran bisa dan segala rupa diantepin aja gitu kan. Seperti itu. Maka ada hikmahnya perempuan dominan perasaan teh, agar ia cepat tanggap dengan situasi anak, karena memang ia diberi tugas alam oleh Allah, tugas alami oleh Allah yang itu hamil, melahirkan, menyusui, merawat anak dan seterusnya. Di mana itu perlu perasaan. Ya, anak demam kan. Nah, kalau perempuan tidak punya perasaan, ya akan ininya gitu, ntar juga sembuh sendiri. Kan tubuh punya mekanisme alami untuk menyembuhkan dirinya sendiri gitu. Tapi perempuan tidak begitu. Ya, karena perempuan dominan perasaannya, anak anget dikit aja ia peluk, ia nyari obat, ia nyari apa gitu. Itu memang diperlukan. Nah, hanya saja ketika perasaan ini tidak dikendalikan, ya maka efeknya kita bisa sembarangan keluar ucapan. Ya, perasaan buruk yang tidak terkendalikan, maka akan mengambil jalan keluarnya dari ucapan. Mengambil kompensasinya gitu ya, dari perasaan yang membuncah nih, terlalu sedih, terlalu marah, terlalu kesel, terlalu kecewa, itu akan keluar kompensasi pertamanya dari ucapan. Ya, ketika tidak puas juga dengan ucapan, maka akan keluar dalam bentuk tindakan yang lain begitu. Maka di mana-mana perempuan cenderung yang lebih bawel itu kan. Ya, perempuan cenderung yang lebih ketika marah banyak ngomelnya dan seterusnya gitu. Karena itu kompensasi paling dasar dari ketidakmampuan ia mengelola perasaan akan tersalur lewat ucapan. Begitu gitu. Lalu apa yang akan jadi pengendali perempuan agar ia bisa mengelola perasaannya, tidak membuncah perasaan buruk itu keluar ke ucapan. Pengendalinya adalah agama dan akal. Berarti ilmu. Ya, pengendalinya adalah ilmu dan ruhani kita. Ilmu dan zikir kita dan ibadah kita dan seterusnya. Itu yang akan menjadi pengendali. Bukan harus dihapus perasaan ini, bukan. Tapi harus dikendalikan bagaimana dari perasaan buruk menjadi netral, menjadi baik. Itu yang harus dikendalikannya. Maka ketika perempuan bisa mengendalikan perasaan dari buruk menjadi netral lalu menjadi baik, disitulah justru kekuatan perempuan. Disitulah yang akan berlaku nanti hadis bahwa aku tidak pernah melihat, Bukhari ya sahih. Aku tidak pernah melihat, kata Rasulullah, seseorang yang padahal lemah akal dan agamanya, tapi ia bisa mengalahkan keteguhan seorang lelaki teguh, kecuali kalian wahai para perempuan. Hadis ini seolah-olah menyebutkan tentang kelemahan perempuan, yakni lemah akal dan agama. Sahabiah nanya, apa yang dimaksud kami lemah akal? Kata Rasul, kan kesaksian kalian hanya setengah kesaksian laki-laki. Ya. Laki-laki bisa bersaksi seorang diri, perempuan harus 2. Ya. Lalu apa yang dimaksud kami lemah dalam agama? Kan kalian tiap bulan tidak sholat, kita haid, bahkan juga tidak puasa gitu. Itulah kelemahan agama kita. Tapi kita lemah di dua sisi ini. Rasul memberi isyarat tersembunyi. Kita punya kelebihan lain, yakni bisa mengalahkan keteguhan lelaki teguh gitu kan. Kita bisa mengalahkan keteguhan lelaki teguh. Ya, dengan cara apa? Dengan apa modalnya? Perasaan. Ketika perasaan kita buruk terus, maka niscaya suasana yang akan terbangun di rumah kita, di lingkungan kita juga buruk.
Suami pun rungsing gitu. Anak-anak pun rungsing ketika ngelihat emaknya ambak-ambakan terus gitu kan. Suami juga runyam ketika melihat istrinya rewel terus gitu. Membawa pengaruh pada suasana buruk. Dan juga sebaliknya, ketika istri happy, ia bisa menetralkan perasaan, membangun kembali perasaan positif dari dirinya. Suasana rumah juga akan mengikuti gitu kan. Pada akhirnya tadi anak-anak juga cenderung ikuti apa yang dikatakan ibunya, suami juga cenderung ikuti apa yang diinikan istrinya gitu. Karena istri bisa membawa suasana aman, suasana nyaman di rumah, suasana harmonis, suasana damai di rumah begitu. Nah, itulah berarti kewajiban perempuan itu adalah bagaimana ia bermujahadah terlebih dahulu untuk mengelola perasaan-perasaan buruk ini. Wow, benar-benar. Alat kelolanya tadi dengan agama dan ilmu, gitu. Itu alat pengelolanya, hingga tidak keluar dalam bentuk ucapan-ucapan buruk, begitu ya. Karena perasaan kita terkelola. Iya, betul sih. Begitu. Dan justru kalaupun keluar, ketika perasaan telah terkelola, yang keluarnya justru ucapan baik. Nah, itu pengaruh tersendiri. Jadi letak modalnya perempuan untuk berpengaruh ada di perasaan dan di ucapan. Ketika perasaan buruk, yang keluar ucapan buruk, pengaruh pun buruk. Yeah. Ketika perasaan baik, yang keluar ucapan baik, pengaruh pun baik. Begitu. Ya, disitulah senjatanya perempuan di situ. Gitu. Bener sih, apalagi kalau misalnya kan kita siklus bulanan yang ngaruhin ke hormon segala macam tuh kadang buat nahan tuh gejolaknya tuh benar-benar kayak kalau sentil dikit sebelnya tuh rasanya kayak astagfirullah. Ya begitu, gitu. Jadi ya pengendalinya, setidaknya zikrullah kan itu pengendalinya. Kan kata Al-Hasriyat 19, wala takunu kalladina nasullaha fansaw manfusahum ulaikumul fasikun. Jangan kamu menjadi orang yang lupa Allah. Karena kalau kamu lupa Allah, Allah akan menjadikanmu lupa diri. Lalu jadilah kamu menyimpang. Ya, menyimpang ucapan, menyimpang perbuatan dan seterusnya. Lupa Allah, lupa diri, menyimpang. Maka berarti kendalinya berarti ingat Allah, akan nyadar diri. Maka akan bisa mengendalikan, tidak menyimpang. Ingin sih mulut mah keluar tumpah ruah, tapi kita nyadar diri ini buruk kalau kita ucapkan. Nah, kita bisa mengendalikan ya, seperti itu. Bukan juga nyimpan marah, bukan. Karena kalau marah disimpan juga suatu kali ada pemicu kecil bisa meledak. Better gimana? Tapi yang lebih tepatnya adalah dikendalikan. Contoh bagaimana mengendalikan marah? Ya, satu tahu itu kan. Karena setiap marah itu sebenarnya awalnya tabiat pribadi, ada gunanya juga Allah memberi kita sifat marah. Ya, ini agar kita bisa mempertahankan diri. Ya. Lalu namun marah ini kalau tidak dikendalikan, maka yang akan jadi tunggangan setan gitu kan. Apa ciri marah sudah ditunggangi setan? Muka sudah memerah, urat-urat sudah bertonjolan. Itu ciri marah kita sudah ditunggangi setan. Maka kata Rasul, ketika ada orang yang sudah seperti itu, mukanya merah, urat sudah bertonjolan, kalau saja ia mengatakan satu kalimat bisa reda marahnya. Yani, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berarti sudah ada setannya, gitu kan? Spesifik ya, gitu ya, Mi, ada ciri udah. Betul. Gitu. Muka sudah merah, urat sudah bertonjolan. Lalu itu sudah ada setan, maka setan akan menurun dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan kita berlindung. Lalu kan hadis lain yang Abu Daud apabila engkau marah maka wudhulah. Karena marah itu dari setan dan setan itu dicipta dari api kalah dengan air. Wudhu pengendali kedua kan. Ada hadis yang lain yang versi Tirmizi, kalau engkau marah sedang berdiri, duduklah. Duduk masih marah juga, berbaringlah. Kata ulama lain lebih mendekat ke arah tanah, karena tanah itu bersifat menetralkan suhu ya, seperti itu. Kan marah itu panas itu dari tadi ya, dinetralkan dengan tanah. Lalu wudhu juga sama, menetralkan suhu juga gitu kan. Lalu atau diamlah, dia ada sedikit yang lain. Tapi bilang kau marah diamlah. Karena kalau kita banyak bergerak memperpanas suhu, menaikkan suhu kan, gerakan itu kan menaikkan suhu. Kalau lagi bete kan kayak gimana menaikkan suhu, justru kita disuruh diam. Gelisah. Sebaliknya kalau lagi sedih jangan diam. Kalau lagi sedih justru bergeraklah. Karena makin terpuruk ya. Betul, ketika lagi sedih jangan diam. Sedih juga bisa ditunggangi setan. Karena setan itu membidik orang yang marah biar dia murka lalu merusak. Membidik orang yang sedih biar dia putus asa lalu bunuh diri itu. Sama-sama ditunggangi setan. Maka yang sedih jangan menyendiri, justru kalau yang sedih. Yang sedih harus bergerak ya, harus ngobrol, cari teman dan seterusnya. Begitu ya, seperti itu. Yang marah sebaliknya. Iya, jangan banyak bergerak. Ya. Wudhu lah, ya, cooling down dan seterusnya. Begitu. Begitu ya.
energi lain, energi buruk lain yang ada dari diri perempuan selain sedih, marah yang membuat perasaan buruk, dengki, iri. Iya. Ketika kita iri dengan kenapa orang lain nampak kerja gampang-gampang kok dapat, jumpalitan susah-susah nggak dapat. Ya, enak sekali orang itu udah cantik, lulus kuliah cepat, gampang nikah lagi juga gitu kan. Kadang perempuan punya sifat iri-iri begitu. Iri, nah iri juga itu bisa ditunggangi setan gitu ya, seperti itu. Kan yang menyebabkan dulu iblis dilaknat Allah kan penyakit utamanya dengki, gitu. Jadi di hadis Tirmizi ada riwayat begini. Ketika Nabi Nuh di banjir besar, Nuh sudah menaikkan orang-orang beriman dan juga hewan-hewan sepasang-sepasang, termasuk orang beriman juga sepasang-sepasang. Kapal sudah berlayar tuh. Nabi Nuh menginspeksi, mengecek lah semua penumpang. Lalu ia menemukan seorang penumpang yang sendirian, nggak ada pasangannya. Maka Nuh udah pasang alarm waspada. Ini bukan orang beriman yang kuangkut nih, karena semua orang beriman yang kuangkut mah ada pasangannya. Lalu kata Nuh, siapa engkau? Ya, kenapa engkau seorang diri? Ya, akhirnya Nabi Nuh tahu ini setan yang menyerupakan diri. Nah, lalu kata setan, aku di sini bertugas untuk memisahkan untuk mengganggu orang-orang yang bersamamu agar badan mereka bersamamu tapi hati mereka bersamaku. Ya Allah, Jadi cek bahasa gampang nama, jangan usir saya dari sini, ini tugas saya di sini gitu. Untuk menggoda orang-orang yang beriman yang hadir di sini itu. Gitu. Sebagai imbalannya, itu kata setan, sebagai imbalannya aku punya 5 strategi untuk menyesatkan mereka. Akan kuberitahu 3 dong. Tapi tidak akan kuberitahu 2. Nah, maka Nabi Nuh diberi ilham oleh Allah, jangan ambil yang 3, justru engkau harus ngorek yang 2. Gitu. Lalu Nabi Nuh mengatakan, aku nggak butuh yang 3, ceritakan kepadaku yang 2. Akhirnya setan menceritakan bahwa ya ada 2 penyakit dalam diri anak Adam yang bakal ia tumbuhkan. Ya, ini penyakit dengki dan serakah. Kedengkian itulah yang menyebabkan dulu aku terusir dari surga, dilaknat Allah itu. Abadi, dapat laknat sepanjang masa. Dan keserakahan itulah yang menyebabkan Hawa dan Adam mau mengikuti bujukanku. Keserakahan. Kan semua isi surga sudah dibolehkan kan buat Adam dan Hawa kecuali 1 buah larangan. Maka dibangkitkan rasa serakah, penasaran dengan 1 buah yang dilarang itu. Keserakahan yang menyebabkan mereka mengikuti bujukanku begitu. Nah, perempuan juga punya sifat itu ya. Punya sifat dengki atas kebaikan yang Allah berikan pada orang lain, dan kadang juga punya sifat serakah gitu. Ya, itu contoh. Walaupun bukan cuma perempuan, laki-laki juga sama ada kan. Cuma perempuan karena tadi dominan dengan perasaan, ya lebih mudah terhinggapi hal itu. Lebih mudah terhinggapi gitu ya. Bab dengki maupun bab ingin punya sebagaimana orang lain punya gitu. Ya, keserakahan itu begitu. Ya Allah. Gitu ya. Ini baru dari 1 hadis nih. Dan Aska belum ngangkat 1 hadis berikutnya. Hadis yang apa? Yang ini juga juga cukup bukan kontroversial hadisnya, maksudku sering dijadikan bahan orang-orang. Oh, ternyata Islam gini nih gitu. Kenapa sih menjadikan perempuan? Kalau tadi kan terkait perempuan paling banyak menghuni neraka. Kalau ini perempuan disebutkan sebagai fitnah. Oke. Betul, langsung ketebak. Ya. Fitnah terbesar fitnah, lagi. Ya. Hati-hatilah dengan fitnah perempuan, karena fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah perempuan gitu. Sahih hadisnya. Apa artinya fitnah? Kalau dalam term bahasa Indonesia, fitnah itu kan tuduhan palsu ya. Tapi kalau dalam term bahasa Arab, fitnah itu artinya cobaan. Fitnah itu artinya cobaan. Ya. Dan semua dari kita akan dicoba kan, akan diberi fitnah, diberi cobaan. Kadang datang dari pribadi, kadang datang dari keluarga, kadang datang dari kolega, tetangga, rekan kerja, kadang juga datang dari arah harta. Itulah cobaan yang setiap orang akan mengalaminya. Cobaan dari arah diri sendiri, cobaan dari arah harta, cobaan dari arah keluarga. Keluarga itu bisa istri, bisa anak, bisa orang tua dan segala macam. Ya, cobaan juga yang datang dari arah kolega atau sejawat atau tetangga dan seterusnya. Ya, dari lingkungan sosial. Itu niscaya menimpa setiap kita. Cuma timingnya kapan ya terserah Allah nanti ngasih. Waspada dengan 4 ini. Kenapa di situ disebut cobaan bagi laki-laki adalah perempuan? Ya. Ya, cobaan di situ bisa dalam konteks cobaan itu kan bisa kebaikan bisa keburukan ya. Allah mencoba kita itu kadang dengan kebaikan, kadang dengan keburukan.
kita sering mengira cobaan itu hanya terkait buruknya aja. Padahal baik pun itu cobaan. Konsekuensinya kalau kita dicoba dengan baik, konsekuensinya adalah syukur kan. Ya, ketika kita dicoba dengan buruk, konsekuensinya kan adalah kita harus sabar gitu kan. Dua-duanya cobaan. Nah, ending yang diminta ketika cobaannya baik ya kita bersyukur dong, bukan berbangga, bukan berkesar kepala ya. Nah, laki-laki bisa dicoba, bisa jadi perempuan bisa jadi cobaan bagi laki-laki, perempuan baik pun bisa jadi cobaan bagi laki-laki. Yakni mampukah si laki-laki bersyukur? Masya Allah. Ketika ia dicoba dengan cobaan baik, istrinya teh cantik, solehah, pinter, bangsawan, lembut sekali. Ini ya. Di hadis Ibnu Majah. Kalau kalian ingin kuberitahu perempuan penghuni surga, kata Rasul, ia adalah perempuan yang penuh kasih sayang, romantik gitu ya. Banyak anak dan selalu kembali pada suaminya. Yakni kalau suaminya marah, ia lekas mengambil tangan suaminya. Aku nggak bisa tidur sampai engkau ridho kembali padaku. Sweet sekali. Kata perempuan-perempuan, enak aja. Nah. Ya. Kan pemerasan lagi-lagi ini kan. Dia yang salah, kenapa saya harus ngalah? Rasul mengiming-imingnya dengan surga. Rasul menawarkannya dengan ini karakter perempuan di dunia yang ia calon penghuni surga. Penuh kasih sayang. Mau banyak anak. Perempuan hari ini termasuk agak nggak mau banyak anak karena memang secara fisik menyita fisik, secara emosi juga banyak hal yang harus dikorbankan, apalagi perempuan berkarir dan seterusnya. Ya, kemudian tadi di bab selalu kembali pada suaminya itu yang paling berat bagi perempuan. Ya, enak aja kita yang selalu ngalah duluan. Ya. Padahal memang tabiatnya begitu. Ya. Kalau kita ingin rumah tangga akur, gampang akur, ya kita harus ngalah. Jangan nungguan suami ngalah. Kita perempuan yang harus ngalah. Seperti itu. Ya, begitu. Imbalannya surga langsung. Gitu kan? Seperti itu. Jadi cobaan tuh, misal laki-laki sudah nemu perempuan kayak gitu tadi. Penuh kasih sayang, mau ngurus anak walaupun anaknya banyak dengan tidak penuh keluh kesah. Kemudian juga tadi kalau mereka bertengkar, yang selalu memulai berdamai. Itu kan cobaan bagus tuh. Cobaan bagus. Menarik nih diksi. Bisa dandan juga dan seterusnya, itu kan cobaan bagus. Nah, si suami dicoba bagus begini, ia bersyukur enggak sih? Nah, ketika ia tidak bersyukur, ia kalah dengan cobaan itu. Kuruna ia bersyukur. Ya, bersyukur kepada Allah berarti makin taat gitu kan. Syukuri juga istrinya dong. Ya, ini bersyukur kepada istrinya, sampaikan terima kasih, diapresiasi, dibantu dan bla 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 hingga istri pun merasa terayomi dan seterusnya gitu kan. Nah, dia bisa gitu enggak? Kalau enggak bisa gitu ya kufur. Si suami kufur nikmat, ya. Si suami kufur nikmat dengan diberi karunia cobaan bagus, istri yang bagus, tapi ia tidak bisa mensyukuri, ya. Tidak berterima kasih juga pada istrinya. Kan barang siapa tidak berterima kasih kepada makhluk, maka ia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Begitu di hadis Tirmizi. Jadi yang namanya syukur tuh, kalau terkait dengan bab perkara yang datang dari makhluk, ya terima kasih juga makhluk. Terima kasih dong istrimu yang sudah, ya, mendedikasikan seluruh hidupnya di rumah tanggamu itu gitu, hingga engkau mendapati anak-anak yang jadi penyejuk mata, rumah yang selalu beres dan segala rupa. Itu pekerjaan berat, maka hendaklah disyukuri, diterima kasih, diapresiasi. Nah, kalau suami berhasil dengan ujian cobaan bagus, ke Allah makin taat, ya, ke istri juga makin berterima kasih dan seterusnya, lulus ya di cobaan baik. Nah, masalahnya kita kadang nilai cobaan itu di bab buruknya aja. Iya, benar-benar. Dan itu cobaan baik. Ya, ketika istri seorang laki-laki dicoba dengan baik istrinya maupun ibunya maupun anak perempuannya dengan sikap yang buruk, itu cobaan juga bagi dia. Ya, ini cobaan untuk terus mendidiknya begitu kan. Selama ini sering ada keliru. Ini juga kadang saya gemes sama Bung Ayah Nandi juga nih, dan nanti saya omel ini. Jadi laki-laki itu kawam, ya. Kadang laki-laki itu ingin menerima jadi gitu aja, istri solehah, cantik, baik, dan seterusnya. Padahal ia tidak punya peran mendidik gitu loh. Dan yang namanya mendidik itu bukan melarang dan perintah. Yang namanya mendidik itu yang memberi pengarahan, penjelasan, kenapa ini nggak boleh. Bukan sekedar nggak boleh melakukan ini, itu mah sekedar melarang. Kerjakan ini, itu mah sekedar perintah. Tapi yang namanya mendidik itu ya diberi elaborasi, ya diberi penjelasannya. Saya suka ini, coba dong kamu kerjain ini. Kenapa harus dikerjain ini? Karena bla 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 ini manfaatnya. Itulah mendidik.
Ya, saya nggak suka kamu melakukan itu. Kenapa nggak suka melakukan itu? Karena bla 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 bla. Itulah mendidik. Nah, selama ini para suami itu kadang inginnya istrinya tampil bagus, akhlak bagus, segala bagus, tapi ya sendiri padahal nggak punya peran ngedidik gitu. Ya hanya punya peran merintah dan melarang. Gitu ya. Lalu ngejudge aja bahwa istrinya buruk, padahal istri nggak pernah mendidiknya. Gitu. Jadi didiklah tuh para istri gitu. Kadang memang ia punya kekeliruan tertentu, ya, punya bakat-bakat alami tadi berupa bawel, berupa segala rupa, maka didiklah. Salah satu tugas kaum itu adalah mendidik, ya, bukan sekedar merintah dan melarang gitu. Nah itu ya. Lalu bapak-bapak bereksius mengambil alasan, saya mah tuh terbatas demi ilmu agama narek ngadidik teh. Oke, kalau begitu fasilitasi istri Anda agar dia bisa nyari ilmu. Ya, maka suruh ya untuk menghadiri majelis ilmu di masjid misalnya di mana misalnya seterusnya gitu ya. Fasilitasi biar dia nyari ilmu. Maka itu bagian juga dari mendidik. Kalaulah suami merasa tidak punya ilmunya gitu untuk mendidik dengan lisannya langsung gitu kan, seperti itu. Itu contohnya gitu. Dicoba dengan cobaan perempuan buruk, baik istri, ibu maupun juga saudari maupun juga anak perempuan. Ya cobaannya untuk disabari dan dididik gitu kan, sikap yang dimintanya disabari dan dididik, didoakan, ditempuh beragam usaha, termasuk melakukan amal-amal tambahan sebagai tawasul untuk anak, istri, ibu, saudarinya menjadi baik gitu. Seperti itu gitulah cobaan bagi laki-laki. Jadi itu maksudnya perempuan jadi cobaan deh, dua perspektifnya. Kadang jadi cobaan baik, maka mampukah ia bersyukur dan berterima kasih. Kadang memang cobaannya sifatnya buruk, maka mampukah ia bersabar dan mendidik. Gitu. Ya Allah. Ini Aska jadi punya pertanyaan, ditukar perspektif ini. Kalau tadi kan cobaan terbesar laki-laki adalah perempuan, berkaitan dengan peran laki-laki yang jadi kowam gitu kan, dan vital banget gitu mendidik perempuan, bagaimana dia bisa bersyukur dan juga mendidik. Kalau kita cobaan perempuan apa gitu kan? Nah, cobaan perempuan apa? Rumah tangga bagi perempuan itulah jalan jihadnya. Ya. Tapi kan tidak semua perempuan juga ditakdirkan berumah tangga atau cepat berumah tangga ya. Ya, jadi cobaan perempuan yang pertama ya adalah dirinya sendiri. Karena perasaannya itu tadi, dirinya sendiri itu cobaan pertama ya. Maka bagaimana kita bisa kan tadi salah satu arah cobaan datang dari dirinya kan. Tadi kan arah cobaan dari dirinya, dari hartanya, dari diri, dari harta, dari keluarga, dari tetangga atau kolega. Jadi cobaan paling dasar perempuan dari dirinya sendiri. Maka bagaimana ia bisa menggiring dirinya pada level senantiasa menjadi lebih baik begitu ya. Pada versi yang menjadi lebih baik. Jadi ia menyadari saya punya keburukan di sisi ini, it's okay. Saya punya kebaikan juga di sisi ini. Maka sebagai orang diberi kesadaran, diberi agama juga, kebaikan-kebaikan saya akan saya perbaiki, keburukan-keburukan saya akan saya perbaiki, ya, kebaikan-kebaikan saya akan saya kembangkan begitu untuk lebih membawa maslahat bagi yang lain. Itulah wujud tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, punya kesadaran diri. Saya baik di sisi ini akan saya kembangkan, saya buruk di sisi ini akan saya perbaiki. Punya kesadaran diri perempuan. Hingga yang terjadi bukan minta dimaklumi. Emang saya mau begini atau ya maklumi, bukan begitu. Ya, tapi iya saya begini, tapi saya akan perbaiki. Saya akan terus belajar, mengupgrade ya begitu. Itu kesadaran diri ya akan baik buruknya kita. Ya, kemudian berikutnya tadi kesadaran diri untuk terus menstabilkan tadi emosi-emosi yang buruk itu, perasaan-perasaan buruk itu dengan agama dan cari ilmu gitu. Nyari ilmu itu tidak dibatasi di ruang-ruang formal. Kita bisa mencari ilmu lebih banyaknya justru di ruang-ruang non formal ya. Di ruang-ruang tidak formal. Termasuk teman ini mudah-mudahan jadi salah satu sarana mencari ilmu gitu kan. Walaupun 5 tahun bareng teman ini kan tidak dapat selembar ijazah pun kan misalnya ya, seperti itu. Oh, perlu ya ada. Barangkali jadi ide. Ya, jadi kita tidak dapat ijazah formalnya ya. Tetapi ya mudah-mudahan aspek ilmunya bisa dapat gitu kan, seperti itu. Jadi terus punya kebutuhan kesadaran untuk upgrade ilmu. Taqarrub ila Allah dan seterusnya. Nah, itulah bentuk mujahadahnya perempuan seperti itu. Bentuk cobaan perempuan atas dirinya sendiri. Lalu ketika ia ditakdirkan berumah tangga, maka rumah tangganya itu adalah jalan jihadnya. Ya.
Jalan siang. Begitu kan kata Rasul ketika ada perempuan menuntut kesetaraan peluang masuk surga. Asma binti Yazid. Ya, dia mengadu pada Rasulullah, bukan pengaduan pribadi tapi pengaduan perempuan-perempuan lain. Biasa ini biasa perempuan gitu ya, di kolektifin. Di kolektif betul-betul. Rasul ketika itu sedang ngumpul dengan para sahabat. Maka kata Asma binti Yazid, "Ya Rasulullah, saya bicara kepada Anda atas nama perempuan-perempuan di belakang saya. Saya ingin mengajukan, mencek bahasa kita mah, ingin mengajukan pandangan kami mengenai ketidakadilan kami untuk memperoleh berpeluang masuk surga." Ya, Rasulullah berkata kepada para sahabat, dengarkan ya mukadimah di perempuan ini. Ya, gitu. Jadi prolognya aja udah membuat antena kepenasaranan semua orang nyala gitu kan. Kami mengacu perempuan di belakang kami ingin mengadukan kepada Anda perihal ketidakadilan menurut perspektif kami gitu, akan peluang kami masuk surga. Kata Rasulullah, dengarkan, pernahkah kalian mendengar ucapan perempuan secerdas ini? Rasul memuji. Kata sahabat, tidak. Lalu apa yang diadukan oleh Asma? Kami melihat, ya Rasul gini, ya Rasul, Anda ini kan diutus bagi kami laki-laki maupun perempuan kan gitu. Iya, kata Rasul. Ya, maka kami melihat laki-laki lebih gede peluang masuk surganya. Ia diberi kewajiban sholat Jumat, kami enggak. Ia diberi kewajiban mengubur sampai mengurus jenazah sampai ke kuburan, kami enggak. Dan yang lebih ya Rasul, mereka diberi kewajiban jihad perang, yang kalau mati di situ masuk surga, kami enggak. Kami malah, nah disitulah keluar bab domestik. Kami malah harus mengurusi anaknya, mengurusi ladangnya, mengurusi hewan ternaknya yang ditinggalkan ketika ia berjihad. Jadi urusan domestik kan, seperti itu. Maka di mana peluang kami untuk setara masuk surga? Nah, Rasul memuji kan ini ungkapan cerdas dari perempuan. Lalu kata Rasul, hai Asma, katakan pada perempuan di belakangmu bahwa ya jihadnya mereka mengurusi anak yang ditinggalkan suaminya, mengurusi urusan-urusan suaminya yang ditinggalkan karena tadi suami berjihad itu semua setara dengan jihadnya para laki-laki, yang juga artinya setara ya peluangnya untuk masuk surga. Jadi laki-laki sholat Jumat, kita tidak sholat Jumat, kita justru menyediakan misal makan siang buat sholat Jumat laki-laki yang pulang sholat Jumat, maka itu setara nilainya dengan kita sholat Jumat ya. Ya, kemudian laki-laki berjihad, kita sibuk ngurus urusan domestik yang ditinggalkan oleh laki-laki, itu juga setara nilai dengan jihad. Seperti itu. Berarti perempuan wafat dalam itu semua, maka juga statusnya sama, meraih mati syahid. Hanya persepsi saya atas hadis itu, jihadnya perempuan di rumah tangga itu lebih besarnya jihad perasaan. Lebih besarnya jihad perasaan. Fisik juga iya, ya, tapi lebih besarnya jihad perasaan. Karena banyak peristiwa-peristiwa yang memang ya, kita akui tidak berkenan dari sikap-sikap suami kita. Misal kita punya ekspektasi, oh suami kawam teh bla 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 begini, memayungi, mengayomi, menghibur ketika kita lara dan segala macam. Itu kan ekspektasi ideal kita. Tapi faktanya hari ini banyak suami-suami yang punten untuk urusan nafkah juga perlu di backup dan seterusnya. Ya, kadang nggak peduli, oh istrinya sibuk pagi-pagi teh anaknya masih kecil-kecil, ya asik we di laptop gitu. Itu perasaan yang harus dikendalikan gitu, seperti itu. Nah, maka dengan ya jihad laki-laki di medan perang melawan ketakutannya untuk mati, jihad perempuan di rumah tangga adalah menetralisir perasaan-perasaan buruk atas ketidaksesuaian yang di luar harapan itu. Di situ sama-sama beratnya. Ya, dan al-ajru qadari al-rasobi kan kata pepatah begitu ya. Besarnya pahala itu sebanding dengan kadar rasa beratnya. Makin berat kita untuk memaafkan, makin berat kita untuk memaklumi situasi-situasi tidak berkenan itu, makin gede pahalanya. Begitu ya, seperti itu. Begitu. Wah, ini banget ya Mi. Dan Aska tuh jadi teringat gitu, kalau memang perempuan diberikan porsi yang lebih utama terkait bagaimana merawat, mendidik gitu ya Mi. Apakah ini juga jadi kaitan ya dengan banyak juga kok orang yang mungkin ini bukan dari hadis gitu ya Mi, ungkapan-ungkapan yang bilang bahwasanya kalau misalnya kita mau membangun peradaban gitu, membangun generasi itu dari perempuannya gitu Mi. Betul. Proklamator kita Bung Hatta deh, beliau pernah mengatakan, kalau engkau mendidik seorang lelaki, engkau hanya mendidik seorang diri. Tapi kalau engkau mendidik seorang perempuan, maka engkau mendidik sebuah generasi. Ya. Karena perempuan tadi, ia punya tanggung jawab alam, diberi tanggung jawab oleh Allah secara alami untuk hamil,
Kan hamil teh bukan sekedar ngandung. Meskipun kalaupun sekedar ngandung berat tau ya teteh gitu ya. Tapi hamil tuh juga pendidikan sudah dimulai di situ. Hannah, ibundanya Maryam, ia telah memfisikkan ketika hamil mau jadi apa anak yang dikandung ini. Ali Imran 35 ya. 35 sampai 37. Ketika Hannah hamil itu, dan waktu itu mah belum ada USG. Jadi belum tahu ini teh laki perempuan. Tapi Hannah sudah memfisikkan bahwa anak ini akan jadi muharraran. Anak ini akan menjadi muharraran itu secara harfiah orang merdeka. Maksudnya orang merdeka itu adalah orang yang akan murni mengabdi kepada Rob gitu. Jadi sudah didedikasikan anak saya ini mau jadi hamba yang mengabdikan sepanjang hidupnya untuk Robnya. Dengan bentuk teknisnya ia nanti akan mengabdi di Baitul Maqdis, memakmurkan Baitul Maqdis. Jadi murabitun mungkin kalau istilah sekarang ya, jadi murabitun di Baitul Maqdis. Itu visi Hannah ketika mengandung Maryam. Tapi begitu brol, ternyata perempuan. Nah, tapi tekad sudah diinikan, sudah dinazarkan, bahkan bukan lagi sekadar dibisikkan, sudah dinazarkan ini mau jadi muharir. Ya. Maka akhirnya tetap Maryam diserahkan ke Baitul Maqdis gitu kan contoh. Jadi ibu punya visi anak mau jadi apa, anak ingin seperti apa, itu telah dimulai sejak proses kandungan. Begitu anak beral diperlindungkan tuh oleh Hannah tuh. Maryam ini bahkan anak keturunan kedepannya diperlindungkan oleh Hannah ini. Ya Allah, aku perlindungkan ia kepadamu dan anak cucunya dari godaan setan yang terkutuk. Ini sudah diperlindungkan, begitu beral sudah diperlindungkan. Ini visi betapa si ibu itu punya visi ke depan sekali gitu kan. Anak mau jadi apa sudah ini kan dikandungan. Anak brol sudah diperlindungkan dan seterusnya gitu. Ya, itu maka jangan heran tidak terlalu heran gitu ketika Maryam begitu istimewa dan juga Isa nanti begitu istimewa. Ini ada saham neneknya deh. Saham nenek. Ada saham neneknya yang sudah memvisikan sekaligus memperlindungkan. Itu ya. Jadi ketika hamil jihadnya bukan hanya sekedar berat ngebawa ke sana kemari. Tapi sudah ada ideologi yang ditanamkan ketika anak hamil. Itulah mengapa mungkin jadi kayak untuk membentuk generasi kalau perempuannya paham ilmunya gitu ya, tahu harus, bahkan Kak, ketika menyusuinya saya ingat Aisyah, lupa ya di riwayat siapa, kata Aisyah, hati-hatilah kalian para laki-laki memilih istri karena air susu itu bisa mewariskan perangai. Jadi maksudnya ketika perempuan menyusui dalam keadaan murka, marah-marah, ngomel-ngomel, maka sebenarnya dia sedang menanamkan juga karakter buruk saat menyusui itu. Lalu salafus saleh mengambil pesan ini dengan versi lebih excellent. Ada banyak para salafus saleh perempuan yang mereka tidak mau menyusui bayinya kecuali dalam keadaan berwudu. Bayangkan. Wah. Bayangkan generasi macam apa yang bakal tumbuh ketika disusui oleh perempuan yang saat menyusui itu ya dalam keadaan suci. Ya wudu heula ketika hendak menyusui teh. Badan bersih. Kan wudu teh ngilangin dosa kan? Dosa juga bersih. Lalu sambil menyusui ia sambil melantunkan zikir misal, sambil melantunkan nasihat-nasihat kebajikan bagi anak. Organ yang pertama berfungsi sejak di kandungan itu pendengaran ya. Maka ketika ibu hamil, ia banyak menyenandungkan Al-Qur'an. Ia banyak menyenandungkan sholawat, misalnya kalimat-kalimat kebaikan, mulai diajak ngobrol tuh bayinya dengan kalimat-kalimat kebaikan, itu sudah terekam di alam bawah sadarnya. Memang tidak terekam di otak sadar, karena otak sadar belum fungsi, tapi terekam di alam bawah sadar. Maka ketika bayinya ngobrol, disusui dalam keadaan dia suci, berwudu, diajak ngobrol, didoakan, ditilawahkan, apa nggak masuk akal kalau anak ini menjadi orang besar gitu? Masya Allah. Coba kalau perempuannya ngeh begitu. Benar tadi ungkapan Bung Hatta bahwa kalau mendidik seorang perempuan ya sama dengan mendidik sebuah generasi begitu. Ya Allah, jujur ya, jadi tuh kan Aska ngangkat topik ini tuh ngerasa bakal banyak hal serem nih gitu yang bakal kita ketahui tentang perempuan. Ternyata banyak banget hikmah hal yang mulia dari sisi perempuan dia. Kalau saja dia tahu ilmu, tahu agama, bisa mengendalikan diri. Masya Allah. Begitu. Dan terkait in general gitu tadi yang dari kita bahas kenapa perempuan disebutkan di hadis gitu jadi pengguna kata banyak ataupun fitnah gitu dan dibaliknya banyak hikmah mulianya.
ini dari pandangan Aska itu banyak banget berkaitan dengan fitrahnya kita, dengan karakter perempuan yang tadi perasaannya lah gitu, dan kita mungkin secara akal beda ya porsinya dengan laki-laki. Apa aja sih ini sebenarnya fitrah atau karakter perempuan yang mungkin kita perlu kenali? Kalau tadi kan baru 2 nih mungkin, supaya kita bisa tahu oh ini harus dikelola nih karena ini emang ciri khasnya perempuan. Perempuan itu respon cepat ya, salah satu sifatnya ya. Respon cepat sebenarnya dengan kebaikan. Makanya lihat aja mayoritas majelis ilmu siapa yang kemarin baru Aska datang kajian perempuan semua itu. Ya, jadi perempuan itu sebenarnya respon cepat dengan kebaikan. Respon cepat dengan kebaikan perempuan itu. Itu artinya modal internal yang bisa kita kapitalisasi itu ya untuk makin excellent itu. Betul. Kita harus sebenarnya punya jadi sikap ada dorongan langsung respon cepat untuk berbuat kebaikan. Itu alhamdulillah ya begitu. Nah, kemudian yang kedua, perempuan ketika sudah klik connect dengan sesuatu, maka ia cenderung akan memperjuangkannya. Misal kalau perempuan sudah mau mengerti sesuatu, maka sesuatu itu akan dia setiai, akan dia pegang teguh untuk ia dedikasikan hidupnya di situ gitu. Jadi kalau perempuan sudah connect dengan kayaknya tugas hidup saya memang untuk jadi ibu rumah tangga misal gitu ya, maka ia akan betul-betul mendedikasikan seluruh waktu, pikiran dan segalanya untuk menjadi ibu yang baik, jadi istri yang baik gitu. Itu contohnya misal. Kalau ada perempuan yang sudah connect, saya mah panggilan hidup saya kayaknya emang ngajar deh misal, maka ia akan mendedikasikan seluruh pikiran, perasaan maupun juga waktunya untuk menjadi guru yang baik itu misal. Jadi perempuan itu kalau sudah klik dengan sesuatu, mereka akan cenderung full effort. Semua dia totalitas. Semua ia bisa kerahkan. Itu sisi baiknya. Kemudian apa sisi baik lain yang kita minta? Perempuan juga sebenarnya cenderung perempuan itu dermawan loh. Ya. Meskipun kadang juga kadang pelit juga ada sih. Ada. Yang pelit perhitungan juga ada. Perempuan itu cenderung dermawan dan ketika sokwe ya, kalau saya di masyarakat nih. Ada orang nikah, ada orang meninggal misal, atau ada bayi lahir, kan yang datang untuk ngisipin amplop perempuan. Emang ada bapak-bapak itu ketika takjiah kepikir buat nyelipin amplop itu buat baskom, itu kan suka ada baskom nggak ada itu. Jadi secara aspek kedermawanan, perempuan itu dermawan sebenarnya. Ya, itu adalah sisi baik perempuan yang bisa kita kapitalisasi tadi untuk makin mengekslenkan posisi peran kita dalam kehidupan ini gitu ya. Selain tadi bahwa kita kadang terlalu perasa, kadang kita punya sifat dengki, kadang kita punya pemarah, kita penyedih, kita juga kadang suka agak serakah dan seterusnya. Kita juga punya sisi baik tadi, cenderung respon cepat dengan kebaikan, cenderung gampang digiring bersedekah, kemudian juga cenderung totalitas. Ketika sudah klik dengan sesuatu, ya akan totalitas gitu. Itu salah satu yang akan membalancekan lah pandangan kita terhadap diri kita sendiri begitu sebagai perempuan. Masya Allah. Ini banyak banget nih. Dan benar-benar ini sih kayaknya perasaan sejujurnya pas Aska membahas hadis ini memang ada sedikit juga ya kenapa sih secara eksplisit tulisin perempuan gitu, ternyata banyak banget hal-hal mulia ya di belakangnya gitu kalau kita mau memahaminya dan mendalamnya. Dan rasanya aku tuh sayang banget sama perempuan, sama semuanya ya, cuma kayak ada kespesialan gitu. Makanya diturunkan surah tersendiri, surah An-Nisa, diturunkan bekal tersendiri di surah An-Nur. An-Nur tuh kata Aisyah dan Umar bin Khattab, ajari perempuan kalian surah An-Nur. Ajari perempuan kalian baca tulis, kata Aisyah. Ajari perempuan kalian menenun. Walaupun bukan harfiah menenun sebenarnya, tapi maksudnya keterampilan tangan yang lain untuk mengisi waktu gitu. Kenapa di An-Nur, ada apa dengan An-Nur bagi perbekalan perempuan? Halaman pertama An-Nur itu membahas bab perzinahan. Dan ketika kalimat perzinahan disebutkan, dimulainya dari perempuan. Az-zaniyatu waz-zani. Kenapa Mi? Pezina perempuan berpezina laki-laki. Gitu, Mi. Ini apa hikmahnya? Jadi framing lagi nih kalau nggak di dalam. Hikmahnya adalah pemicu perzinahan itu perempuan, tapi eksekutor emang laki-laki.
Tapi pemicunya, pemantiknya itu perempuan. Ya, eksekutornya memang laki-laki. Pemicunya perempuan. Nah, gitu. Beda dengan bab pencurian. Nanti bab pencurian di surat Al-Maidah, as-sariqu was-sariqatu. Laki-laki dulu yang disebut, baru perempuan. Ya, seperti itu. Itu ya. Perzinahan pemantiknya perempuan. Eksekutornya memang laki-laki tapi pemantiknya perempuan. Maka perempuan harus punya kewaspadaan kan biar ia tidak jadi faktor pemantik perzinahan. Makanya ada di nanti kandungan berikutnya. Adab-adab terkait menutup aurat. Adab-adab terkait tidak tabaruj dan seterusnya. Ya. Adab-adab terkait bagaimana masuk rumah, keluar rumah. Adab minta izin dan seterusnya. Ya, di sekian adab ada di surah An-Nur ini. Dan adab ini memang lebih tanggung jawabnya perempuan untuk mendidikan adab ini. Untuk mendidikan adab, bagaimana berpakaian, adab bagaimana menjaga pandangan, adab menjaga kemaluan, adab memasuki rumah orang lain, ya, adab berkunjung, adab juga di rumah kita sendiri. Ketika anak kecil mau masuk rumah kamar orang dewasa, ada adab tersendiri surah An-Nur ini. Adab berinteraksi dengan disabilitas, adab meminta izin dalam kerja sosial maupun juga dalam majelis, dalam suatu majelis. Di semua dihimpun di surah An-Nur ini. Dan perempuan yang lebih memang bertanggung jawab mendidikan bab adab. Gitu ya, seperti itu. Kemudian di halaman kedua An-Nur itu dibahas tentang hadisul ifki, peristiwa hadisul ifki. Peristiwa yang telah terjadi. Tapi kenapa yang disasar perempuan dari bab hadisul ifki ini? Peristiwa yang Aisyah dituduh. Bab hadisul ifki itu kan kalau di bahasa gampang kan ini bab gosip ya. Mungkin boleh ceritain dulu Mi, barangkali dia belum tahu kisahnya. Yang Aisyah kan pernah, Aisyah ikut perang bersama Rasul. Karena kadang kalau Rasul bepergian agak lama, beliau biasanya membawa salah satu istrinya. Ketika suatu episode, Aisyah yang ikut mau kembali ke Madinah, singgah dulu di jalan istirahat gitu. Saat istirahat itu, Aisyah ingin buang air. Maka beliau keluar dari tenda, sekedup itu apa ya, tenda yang biasanya dinaikin ke unta. Dibawa oleh sahabat, si tendanya dinaikin ke unta. Nah, Aisyah lalu keluar dari tendanya, ya, lalu pergi jauh ke tempat buang air. Lalu selesai kembali lagi ke tendanya. Di dalam tenda ya baru nyadar karungnya hilang. Maka Aisyah berpikir, oh mungkin si kalung jatuh di tempat tadi buang air. Maka ia keluar lagi. Sahabat ketika Aisyah keluar untuk pertama melihat dan ketika masuk melihat. Tapi ketika keluar yang kedua sahabat nggak melihat. Dan Aisyah pada masa itu ramping badannya. Jadi menurut angkatan sahabat, ini tenda diangkat Aisyah ada pun sama aja gitu. Maka sahabat mengira Aisyah tadi udah masuk yang di pulang pertama. Jadi dia sudah mengira Aisyah ada. Maka diangkatlah tenda. Naikin ke unta, berangkatlah pasukan. Nggak nyadar Aisyah masih tertinggal di tempat buang air sana gitu. Nah, lalu ketika Aisyah kembali ke tempat istirahat, udah nggak ada siapa-siapa. Luak lihat kan udah nggak ada siapa-siapa. Maka kata Aisyah, tenang aja lah. Ntar kalau mereka nyadar aku nggak ada, mereka juga pasti balik lagi begitu. Aisyah nggak panik gitu. Maka Aisyah tinggal di situ sambil mengharudum kepalanya dan itu menutup wajahnya. Rasulullah biasa memang ketika perjalanan jauh itu beliau menyimpan, kalau bahasa kita mah tim penyapu lah bahasa sekarang. Ya, dia tim menyisir kalau ada yang tertinggal dan seterusnya. Yang menyisir saat itu Sofwan ketika tiba di tempat tersebut, ia terkejut. Innalillahi, kata Sofwan, istri Rasul. Sofwan mengenali itu Aisyah dan dia enggak ngomong apapun kecuali kalimat itu. Innalillahi, istri Rasul. Lalu ia mempersilahkan Aisyah naik ke kudanya. Ia turun, ya, lalu mengiringi Aisyah jalan, enggak kesusul pasukan udah nyampe ke Madinah. Mereka baru nyampe gerbang Madinah. Pasukan udah mungkin ke rumahnya masing-masing, mereka baru nyampe gerbang kota. Kelihatan oleh orang munafik. Saha eta gitu kan. Istri Rasul sama Sofwan sama-sama anak muda, pasukan mah dari tadi udah sampai. Wah, ini pasti nih. Nah, itulah gosip jadi bahan gitu ya, bahwa Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Aisyah nggak tahu akal itu karena ia begitu nyampe rumah ia sakit demam sakit keras sampai sebulan. Hanya saja Aisyah sedikit merasa aneh. Rasul tuh biasanya paling lemah lembut kalau ia sakit, lebih lemah lembut dari biasanya. Tapi ini kok Rasul datar-datar aja gitu. Hingga akhirnya Aisyah minta dipulangkan ke rumah ayahnya biar dirawat di rumah ayah, di rumah Abu Bakar.
Rasul mengizinkan, maka Aisyah selama sebulan tuh dirawat di rumah Abu Bakar tanpa ia tahu kabar yang beredar di luar, bahwa di luar sudah ramai banget. seantero Madinah itu ya, Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Rasul nggak bisa ngebela apapun karena Aisyah nggak bisa ditanya karena ia lagi sakit keras. Ya, Abu Bakar juga nggak bisa ngebela apapun karena nukalihat ya, yang terlihat oleh orang Aisyah pulang berdoa dengan Sofwan tanpa ada alasan yang bisa dikorek apapun. Ya, sampai Madinah panas gitu kan dengan situasi itu. Rasul bermusyawarah dengan sahabat bagaimana ini persoalan harus diselesaikan. Ada sahabat yang menganjurkan ceraikan aja atau ya Rasulullah, ada istri mah banyak gitu kan. Yang sahabat menganjurkan begitu, ada yang segala rupa. Nah, hingga akhirnya Allah menurunkan klarifikasi tentang bersihnya Aisyah. Sebelum itu Aisyah sembuh setelah sebulan. Lalu Aisyah di suatu malam ingin buang air lagi, beliau sudah bisa keluar rumah. Maka ia hendak buang air, diantar sama khadimatnya. Khadimatnya yang bawa obor. Tapi khadimatnya terpleset, ya, obornya jatuh. Maka khadimatnya kukulutus, khadimatnya sumpah serapah gitu, ya. Sumpah serapah. Sumpah serapahnya dasar celaka si Mistah. Mistah itu salah satu kerabat Abu Bakar yang juga ikut-ikutan nyebarin gosip. Jadi pada saat itu masyarakat Madinah terbagi 3 bagian. Satu produsernya gosip, itulah munafik. Tapi si munafik ini nggak bisa dipastikan saha persisna. Oknumnya nggak bisa dipastikan. Siapa pertama kali ngelihat Aisyah berdua lalu nyebarin bahwa mereka selingkuh teh? Nggak tahu persisnya siapa. Tapi pasti itu munafik gitu. Produsen gosip adalah munafik. 2, ada kalangan mukminin yang ikut serta menyebarkan gosip. Di antaranya ada 2 yang nanti dieksekusi, yakni Mistah, kerabatnya Abu Bakar, dan juga Hamnah binti Jahsy. Hamnah binti Jahsy ini adik iparnya Rasul. Saudarinya Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy kan istri Rasul. Nah, Hamnah ikut menyebarkan gosip ini. Kenapa? Karena Hamnah merasa punya amunisi untuk mendiskreditkan Aisyah gitu. Kenapa, Mi? Seperti kan selama ini kan Aisyah dengan Zainab itu sama-sama muda, sama-sama cantik, sama-sama bangsawan. Jadi dianggap seperti kayak rivalan lah gitulah. Nah, ini Hamnah sebagai adiknya merasa solidaritas kepada saudara gitulah kira-kira. Ya Allah. Maka ia merasa dapat amunisi untuk di momen ini mendiskreditkan Aisyah. Hamnah binti Jahsy termasuk yang ikut menyebarkan gosip ini. Itu kelompok kedua muslim. Yang ketiga ada muslimin yang silent, mengiyakan tidak, ngabela oge enggak. Dan inilah mayoritas penduduk Madinah. Mereka memilih no comment, silent. Yang keempat, 4 golongan berarti. Yang keempat adalah golongan yang sejak awal menolak kabar dusta ini, membela Aisyah. Inilah yang dipuji Allah di surat An-Nur. Dan ini keluarganya Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya. Nah, Abu Ayyub obrolan bantal dengan istrinya ya sebelum tidur ngobrol. Hai Abu Ayyub, kata Ummu Ayyub, apa engkau sudah mendengar kabar yang panas hari ini di kota kita tentang Aisyah? Ya sudah, kata Abu Ayyub. Bagaimana pendapatmu? Abu Ayyub tegas mengatakan diabadikan oleh Quran statement Abu Ayyub ya, bahwa sungguh itu berita dusta. Ya, yang ya harus ditolak, itu berita dusta. Jadi Abu Ayyub membela kebersihan Aisyah. Lalu dari mana argumennya? Dari mana Abu Ayyub punya keyakinan bahwa itu kabar dusta? Nah, Abu Ayyub berkata begini, hai Ummu Ayyub, menurutmu siapa yang lebih bagus, kamu atau Aisyah? Yang lebih berkualitas itu. Kata Ummu Ayyub, ya Aisyah lah. Nah, kamu lebih, artinya ya saya Ummu Ayyub lebih buruk tentu secara kualitas dari Aisyah. Maka kata Abu Ayyub, kalau kamu menyadari kamu lebih buruk dari Aisyah, jika kamu ada di posisi Aisyah, mungkin gak kamu yang lebih buruk ini berani selingkuh atas suamimu? Kata Ummu Ayyub, ya gak mungkin lah. Nah, maka kata Abu Ayyub, kamu yang lebih buruk dari Aisyah saja gak mungkin menyelingkuhi suamimu, apalagi Aisyah yang kita semua tahu ya lebih baik daripada kita. Gak mungkin dia. Lalu Ummu Ayyub balik nanya, hei Abu Ayyub, menurutmu siapa yang lebih baik, kamu atau Sofwan? Kata Abu Ayyub, Sofwan lebih baik daripada aku. Nah, maka Ummu Ayyub balas nanya, kalau anda tahu Sofwan lebih baik daripadamu, engkau lebih buruk dari Sofwan, jika kamu ada di posisi Sofwan, mungkin gak kamu berani noel-noel istri Rasul? Itulah bahasa kasar. Kata Abu Ayyub, ya gak mungkin lah. Nah, maka
Maka kata Ummu Ayyub, kamu yang lebih buruk dari Sofwan aja berkata begitu, apalagi Sofwan. Maka tentramlah keluarga ini. Jadi mereka menjadikan diri mereka tolak ukur. Mereka yang buruk aja nggak mungkin akan berbuat sehina itu, apalagi mereka yang lebih baik begitu. Maka mereka tentram dalam keyakinannya bahwa ini sungguh berita dusta yang harus ditolak begitu. Nah, sikap mereka itu dipuji oleh Allah ya, di surah An-Nur ini gitu. Nah, kenapa perempuan, lalu Allah menurunkan ayat yang berisi klarifikasi tentang Aisyah. Ya, tadi khadimatnya Aisyah mensumpah serapikan celah kasih Mistah gitu. Kata Aisyah, kenapa Anda menyumpah nyerapai Mistah? Ada apa dengan Mistah? Kan baru tahu di situ ya. Maka diceritakan oleh khadimatnya, maka menangislah Aisyah. Ia baru tahu. Ya pulang ke rumahnya ngadu ke ayahnya, "Wah ayah, putrimu digini-giniin, kenapa engkau nggak membela aku itu?" Abu Bakar diam, harus ngebela dengan apa itu? Abu Bakar nggak punya argumentasi apapun. Lalu Rasul datang. Maka Aisyah jadi ngambek gitu ke Rasul ya. Kata Aisyah, Rasul berkata, "Ya Aisyah, kalau engkau bersalah bertobatlah. Tapi kalau engkau benar, tunggulah keputusan dari Allah gitu." Maka kata Aisyah, "Kalaupun aku berkata benar, kalian gak akan percaya. Maka biar ku katakan sebagaimana Nabi Yakub saja berkata, kesabaran yang baik. Itulah yang bisa aku lakukan." Lalu Aisyah berpaling gitu. Maka Allah menurunkan surah ini yang berisi klarifikasi Allah, pembelaan Allah atas Aisyah, sekaligus bersih hukum bagi kaum yang menuduh Aisyah berselingkuh. Yakni hukum cambuk, 80 kali cambuk. Maka dua orang tadi yang ikut menyebarkan gosip, Hamnah binti Jahsy dan Sofwan, Mistah dan Mistah, dia dicambuk. Ya. Abu Bakar kesal kan? Abu Bakar berpikir ini si Mistah dibantu sepanjang hidup oleh kita, ya, ditopang ekonominya, tapi giliran keluarga kita dapat musibah ya, ikut-ikutan ngegosip. Maka Abu Bakar sakit hati. Abu Bakar bersumpah, moal dibantu deui geura Mistah. Allah menegur Abu Bakar, An-Nur, janganlah orang-orang yang berkelapangan bersumpah untuk tidak lagi membantu muhajirin, saudaranya yang berhijrah ya, yang berbuat salah. Maafkanlah. Apakah engkau tidak ingin Allah memaafkanmu begitu? Ya, akhirnya ya Mistah tetap dibantu lagi oleh Abu Bakar. Itu contoh. Nah, bab gosip ini cenderung rentan ini perempuan, menimpa perempuan gitu kan. Karena perempuan tadi kadang tidak semua perempuan seperti Ummu Ayyub begitu, yang nakar dulu, delisik dulu, ya, mengkonversi dengan dirinya sendiri seterusnya. Kadang perempuan begitu, apalagi dapat kabar tentang orang lain yang sedikit ada masalah dengannya, hingga bisa langsung nge-blow up info yang belum diselidiki itu kan, seperti itu. Nah, jadi bab gosip cenderung rentan menimpa perempuan. Maka Allah mewarning di surah An-Nur ini, hati-hati, gosip itu bukan perkara besar, bukan perkara remeh. Ini timbangannya besar dosanya di sisi Allah. Berulang-ulang di halaman 2 Allah menyebut betapa perkara itu perkara besar gitu ya, seperti itu. Bab menjaga pandangan, ya, laki-laki mah yang diperintahkan menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Perempuan perintahnya 3, pandangan, kemaluan, dan aurat. Ya, menjaga aurat itu dan seterusnya. Nah itu, maka itu contoh ya, perbekalan di surah An-Nur untuk perempuan lebih bermartabat. Ya. Perempuan lebih terhormat posisinya di sisi Allah, bisa menjauhi faktor-faktor yang akan menjerumuskan kepada fitnah seperti itu. Ya. Berarti spesifik Aisyah menganjurkan mempelajari An-Nur karena begitu banyak ini ya fundamental yang akan membangun perempuan memiliki citra diri yang dan juga martabat, terkait laki-laki bisa diajarkan kepada anaknya gitu. Betul, laki-laki juga harus memahami itu karena ia punya tanggung jawab istri, tanggung jawab ibu, saudari, anak. Gitu ya, begitu. Masya Allah, seru banget. Di Al-Maidah, kenapa kata Umar ajari anak-anak laki-laki kalian Al-Maidah? Di Al-Maidah itu ada bab keadilan. Yang bertanggung jawab menegakkan keadilan itu kan pemimpin laki-laki gitu. Ada bab berburu mencari rezeki, ada bab pencurian, bab khomer, bab perjudian, di mana itu semua rentan menimpa laki-laki seperti itu. Jadi ya perempuan juga harus tahu bab itu ya. Iya. Tapi berarti secara spesifik perlu kali ya bikin series khusus keputrian, bahasanya An-Nur, laki-laki keputraan. Ya, begitu ya, bisa begitu ya. Masya Allah. Jadi Salim ibu-ibu ngebahas An-Nur 5 kali pertemuan. Masya Allah. Ya, pertemuan di bab zina. Bab zina tuh banyak sekali implikasinya. Apalagi di masa saat ini. Berarti kayaknya perlu special episode. Langsung tercetus. 1 kali pertemuan bab zina ya. Oke, Masya Allah. Nah, 1 kali pertemuan lagi bab gosip tuh.
Satu kali lagi pertemuan bab adab menjaga pandangan, menjaga kemaluan, menjaga aurat. Ya. Satu kali lagi pertemuan bab adab-adab tadi, adab berkunjung, adab di dalam rumah ya. Gitu. Kemudian juga adab majelis, adab minta izin, dan seterusnya. Bab adab dengan disabilitas dan seterusnya. Satu lagi kali pertemuan bab nyawanya surah An-Nur ada di surah An-Nur ayat 3536 ya, tentang cahaya Allah. Itu aspek ruhaninya di surat An-Nur. Tentang satu bab cahaya Allah ya, satu bab lagi bab tanda-tanda kebesaran Allah ada juga di surah An-Nur. Masya Allah. Bagaimana kita disuruh memperhatikan burung, memperhatikan air, memperhatikan tumbuhan dan seterusnya. Ya. Wah ini seru nih, kisi-kisi nih ini kita Gitu. untuk mengetahui apa aja yang bakal kita bahas insya Allah. Ya boleh request lah teman-teman nanti boleh request mau ngebahas mana dulu gitu di surah An-Nur misalnya boleh lah ya. Oke, nggak sabar nih berarti insya Allah kita bertemu lagi nih, penutupannya nggak makasih banyak doang tapi insya Allah bertemu lagi. Saya belum menyampaikan perempuan pun menjadi penghuni terbanyak surga belum kan? Oh belum, bener tadi untuk nge-counter ya Mi. Tadi kan penghuni neraka terbanyak. Berarti ada Mi hadis? Ada hadis bahwa perempuan pun hadisnya sifatnya tidak tekstual tapi isyarat. Oh, Secara isyaratnya. Hadis sahih Bukhari dari Abu Hurairah. Ketika Rasul menceritakan penduduk surga, kata Rasul, sesungguhnya rombongan pertama penghuni surga rupa mereka seperti bulan purnama. Rombongan kedua penghuni surga rupa mereka sekemilau bintang gemintang. Ya. Dan penghuni surga itu tidak meludah, tidak berdahak, tidak beringus. Termasuk juga kalau mau diteruskan tidak kencing, tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak kentut, tidak menstruasi kalau perempuan seterusnya kalau diteruskan. Penghuni surga itu tidak berdahak, tidak meludah, tidak beringus, tidak sakit, tidak mati dan seterusnya kalau perempuan diteruskan. Ya. Dan kata Rasulullah, setiap lelaki penghuni surga mereka masing-masing diberi dua orang istri. Setiap lelaki penghuni surga mereka memperoleh dua istri. Kata para ulama, dua istri yang dimaksud adalah istri dari kalangan bangsa manusia. Berarti siapa yang lebih banyak penghuni surga? Perempuan dong. Karena untuk satu laki-laki penghuni surga minimal mereka memiliki dua istri dari kalangan bangsa manusia. Kalau dari bab bidadarinya lebih lagi nanti kan syuhada aja 70 bidadari kan dapatnya. Jadi tidak diceritakan perempuan bidadari nama gitu. Jadi dari perempuan penghuni dunia untuk satu laki-laki penghuni surga mereka mendapat dua orang istri dari kalangan penghuni dunia, wanita penghuni dunianya begitu kan? Seperti itu. Artinya apa? Oh, tuh pasti lebih banyak sih. Perempuan lebih banyak lah. Oh, gitu, seperti itu. Jadi jangan negative thinking. Perempuan serba buruk juga ya. Gitu. Kenapa logikanya? Kenapa perempuan di neraka banyak, di surga ternyata banyak? Karena anak cucu Adam memang lebih banyak perempuan. Betul. Sekarang pun apalagi sekarang juga di generasi akhir zaman kan. Bahkan nanti kan ada nubuah Rasul, satu laki-laki harus menanggung-jawabi 50 perempuan kan di akhir zaman. Ya seperti itu. Itu argumentasi logisnya begitu. Kenapa perempuan lebih banyak di neraka, lebih banyak di surga? Karena memang Bani Adam ini ya, terlebih di ujung-ujung zaman mayoritasnya adalah perempuan begitu. Masya Allah. Ini lengkap banget nih bab untuk melihat dari hadis ini aja gitu. Pertama kalau perasaan pas lihat hadis ini jangan naik pitam dulu ya. Kita belajar dulu apa nih baliknya. Dan insya Allah kita lanjutkan lagi sesi keputrian nih berarti. Kita nanti ketemu lagi nih insya Allah. Insya Allah. Semoga atas ilmunya hari ini. Baik, sama-sama juga. Terima kasih. Dan makasih banyak juga teman-teman udah nyimak sampai akhir. Kalau punya pertanyaan about daily life atau apapun boleh sampaikan. Nanti insya Allah kita coba bahas gitu ya. Kalau misalnya insya Allah. Insya Allah sampai jumpa di bincang yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.